Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini dan video kali ini, saya akan membahas mengenai proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh the January Effect atau efek bulan Januari pada return saham indeks eh, perusahaan-perusahaan ide yang terdaftar di IDX 30 di Bursa Efek Indonesia. Proposal penelitian ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah metode penelitian. Sebelum itu, kembali lagi saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Febrianti Gian Matthew dengan NIM 200907501023 dari Prodi Bisnis Digital kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk. Yang akan saya bahas itu ada bab 1, bab 2, bab 3. Terlebih dulu saya akan bahas itu bab 1. Di bab 1 sendiri terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pertama saya akan membahas mengenai latar belakang. Latar belakang masalah. Anomali pasar merupakan suatu penyimpangan yang terjadi di dalam pasar modal. Menurut Tendelin tahun 2010, anomali itu adalah kejadian atau peristiwa menyimpang yang tidak diantisipasi dan yang menawarkan investor peluang untuk memperoleh sebuah abnormal return. Nah, selain itu ada juga menurut Kederburga dan O'Doherty di tahun 2015 menyatakan bahwa di dalam penelitiannya bahwa anomali itu adalah pola pengembalian saham yang rata-rata tidak konsisten dan model perilaku harga aset yang berlaku. Nah, sedangkan menurut Trisandi dan Sendana tahun 2016, anomali pasar itu atau market anomaly adalah teknik dan strategi yang tampaknya berlawanan dengan konsep teori pasar efisien. Nah, anomali pasar ini selalu dikaitkan dengan konsep teori pasar modal yang efisien. Nah, adanya anomali atau ketidakteraturan, nah pasar kemudian membentuk salah satu fenomena yang mengganggu teori hipotesis pasar modal efisien. Nah, menurut Saraswati DKK tahun 2015 menyatakan bahwa pasar tidak dapat benar-benar dikatakan efisien karena adanya anomali atau yang tadi saya bilang ketidakteraturan pasar, anomali pasar yang selalu dikaitkan sebagai salah satu bentuk dari fenomena yang mengganggu teori hipotesis pasar modal efisien. Nah, pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan perdagangan yang berhubungan dengan modal perusahaan publik seperti jual beli efek. Nah, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 tahun ya, yang bisa diperjualbelikan. Nah, seperti obligasi, obligasi itu surat uang, saham yaitu ekuitas, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Nah, jadi pasar modal ini sendiri berfungsi sebagai lembaga perantara. Nah, di mana pasar modal tuh dapat menghubungkan penjual dengan pembeli. Eh, Sehingga pasar modal ini dapat memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana, kegiatan jual beli dan kegiatan lainnya. Nah, salah satu apa namanya konsep pasar modal yang mulai berkembang di antaranya adalah konsep pasar efisien. Nah, konsep pasar efisien ini menyiaratkan adanya suatu proses informasi baru yang masuk ke pasar. Menurut Tandelin tahun 2010, nah efisiensi pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu secara eksternal dan internal. Efisiensi pasar eksternal membuktikan pasar telah berada pada keadaan seimbang sehingga informasi yang beredar itu tidak dapat memberikan keuntungan di atas rata-rata.
Nah, efisiensi pasar internal yaitu pasar modal memberikan informasi melalui harga yang beredar dan jasa yang dibutuhkan oleh para investor dengan harga murah. Nah, jadi selanjutnya kita akan bahas di latar belakang itu juga ada January Effect, di mana January Effect ini juga salah satu anomali musiman yang paling berpengaruh terhadap sebagian besar harga saham dunia. Nah, ada menurut Rossi, tahun 2015 dia menyatakan bahwa Rosev dan Kinney adalah yang pertama melakukan eh, melaporkan maksud saya secara resmi bahwa January Effect di pasar ekuitas di AS Amerika Serikat. Nah, Nursanti juga tahun 2015 menyatakan bahwa January Effect ini adalah suatu kondisi yang terjadi di pasar modal di mana pada bulan Januari itu cenderung rata-rata pengembalian return bulanannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya begitu lainnya. Nah, sedangkan menurut Nur Santi juga tahun 2015 dia juga menyatakan bahwa untuk memulai tahun yang baru perusahaan itu akan eh, memulai aktivitas baru gitu kan dengan menciptakan reaksi-reaksi yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Nah, reaksi inilah yang dibaca oleh para investor untuk melakukan investasi yang meningkatkan return di bursa saham yang seringkali terjadi setiap tahunnya. Nah, January Effect ini adalah suatu penyimpangan sebenarnya kan, di mana return di bulan Januari itu mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya selain bulan Januari. Nah, January Effect ini merupakan suatu kejadian yang berkaitan dengan adanya perubahan tahun pajak, di mana akhir tahun pajak di bulan Desember dan awal tahun pajak terjadi di bulan Januari. Nah, hal-hal yang dapat memicu terjadinya fenomena January Effect ini yaitu adanya pengurangan pajak yang timbul dikarenakan penjualan saham pada akhir tahun. Nah, mewujudkan capital gain, pengaruh portofolio window dressing, atau penjualan saham oleh investor untuk liburan, menurut Pratomo tahun 2007. Selanjutnya kita masuk pada masih bagian bab 1, yaitu adalah subbab rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat itu adalah apakah terdapat fenomena January Effect pada return perusahaan yang terdaftar sebagai indeks IDX 30 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2020. Nah, tujuan penelitiannya itu ya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh fenomena January Effect pada return perusahaan yang terdaftar sebagai indeks IDX 30 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2020. Selanjutnya, next, itu ada manfaat penelitian. Di sini, manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama adalah bagi investor. Bagi investor, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan aktivitas perdagangan maupun bahan menyusun dan membuat suatu strategi atau pedoman prediksi atau bahkan pendugaan return saham. Nah, selain itu hasil penelitian ini bermanfaat bagi investor juga bisa diharapkan mampu menjadi referensi si investor ini dalam melihat histori return saham dari tahun-tahun terdahulu pada indeks IDX 30. Nah, untuk manfaat penelitian bagi peneliti sendiri itu dengan adanya penelitian ini saya harap mampu menambahkan pengetahuan bagi saya peneliti dan bahkan pembaca terkait fenomena anomali pasar January Effect. Nah, penelitian ini akan memberikan informasi mengenai bagaimana sih dan apakah ada pengaruh fenomena January Effect ini pada return perusahaan yang terdaftar sebagai indeks di IDX 30. Next, kita masuk ke bagian bab 2. Di bagian bab 2 ini adalah landasan teori di mana saya
ada subbab tersendiri A, B, C, D, E. Nah, kita langsung saja ke subbab pertama, itu ada pasar modal. Nah, menurut buku Hendy M. Fakhrudin tahun 2008, pasar modal ini tuh adalah sebuah sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana guna membiayai segala kebutuhan operasionalnya. Nah, pasar modal itu merupakan pasar bagi surat berharga yang bersifat jangka panjang, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Nah, di dalam pasar modal itu terdapat berbagai jenis surat berharga, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain, yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai 10 pihak yang membutuhkan dana guna eh, mem- yang membutuhkan dana guna memenuhi berbagai tujuan perusahaan begitu. Nah, selain itu juga ada menurut Nadi dan Sendana juga tahun 2016 menyimpulkan bahwa pasar pasar modal merupakan suatu sarana ekonomi yang di dalamnya terdapat segala aktivitas perdagangan surat berharga yang memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan yang diinginkan dari aktivitas jual beli surat berharga tersebut. Nah, selain itu juga ada menurut Putra dan Adriana tahun 2016 menyatakan bahwa pasar modal itu juga merupakan sarana bagi masyarakat sebagai investor untuk menginvestasikan dana yang dimiliki mereka dalam jangka waktu panjang agar mendapatkan keuntungan atau return dari aktivitas jual beli sekuritas gitu. Nah, menurut undang-undang sendiri eh, Republik Indonesia tahun nomor 8 ya, tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal sendiri itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau surat berharga tadi. Nah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, pasar modal memiliki tujuan untuk menunjang pembangunan nasional agar tercipta kesejahteraan rakyat. Adapun peran strategis dari pasar modal yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi perusahaan termasuk usaha menengah kecil maupun instansi pemerintah serta sarana bagi masyarakat melakukan investasi. Selanjutnya itu adalah bagian hipotesis, teori hipotesis efisiensi market. Nah, dalam teori keuangan perusahaan itu terdapat suatu teori yang dikemukakan oleh Fama tahun 1970, yaitu tentang hipotesis pasar efisien yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk berinvestasi. Nah, eh, nah, teori hipotesis market efisien ini mengemukakan harga saham akan terus dalam situasi equilibrium, yaitu di mana suatu saham dapat dihargai wajar. Kata lainnya, harga saham dicerminkan keseluruhan informasi tentang saham tersebut dan teori eh, eh, apa efisiensi market hipotesis ini juga menyatakan bahwa suatu hal yang tidak akan terjadi bahwasanya investor akan dapat mengalahkan pasar secara konsisten. Nah, berdasarkan penjelasan simpulan efisiensi pasar modal yakni harga pasar terbentuk akan menggambarkan seluruh informasi yang ada pada pasar. Dengan kata lain, harga saham akan berubah dan mengalami penyesuaian saat terdapat informasi yang baru pada pasar modal. Oke, selanjutnya itu kita masuk landasan teori bagian keduanya itu bagian C dan D, subbab C, D, dan E. Selanjutnya di sini itu ada anomali pasar. Nah, anomali pasar itu suatu keadaan di mana terjadinya penyimpangan dari suatu konsep pada pasar modal, suatu kejadian tidak dapat di mana suatu kejadian itu tidak dapat diantisipasi serta dapat membuat investor berpeluang mendapatkan suatu return yang tidak normal.
yang disebabkan karena adanya si anomali ini. Nah, anomali pasar berlawanan terhadap konsep dari pasar modal efisien, di mana bahwa tidak ada kejadian harga saham dan return berdasarkan harga saham di masa lalu, yang disebabkan karena adanya pengaruh dari kalender tertentu atau anomali musiman, terjadi investor menghasilkan, jadi si investor ini menghasilkan abnormal return, memanfaatkan informasi mengenai peristiwa fenomena musiman. Nah, itulah yang dimaksud pengertian penjelasan mengenai anomali pasar. Selanjutnya itu ada yang namanya January Effect. Di poin January Effect ini, di mana situasi kejadian adanya return yang diperoleh seorang investor meningkat pada bulan Januari, tepatnya pada awal bulan saat terjadinya pergantian tahun baru disebut fenomena January Effect. Itulah yang dimaksud dengan January Effect. Selain itu, January Effect itu ialah kondisi pasar modal pada bulan Januari, kecenderungan tingkat return saham lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan lainnya. Nah, terjadinya January Effect ini terlihat adanya pengembalian yang tidak wajar didapat pemegang saham pada bulan Januari. Nah, jadi January Effect ini dikemukakan awalnya oleh Wetzel di tahun 1942, kemudian anomali January Effect ini diteliti lagi oleh Rozev dan Kinney lebih dalam pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa harga saham meningkat tajam pada bulan Januari karena investor di Amerika Serikat menghindari pajak akhir tahun dan investor Amerika Serikat memperoleh bonus akhir tahun dan digunakan untuk membeli saham pada awal Januari. Nah, itu mungkin penjelasan, pengetahuan tentang apa sih January Effect itu, apa sih pengaruh bulan Januari pada pasar modal. Ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi juga banyak di negara lain. Salah satunya di AS ini, kalau kita melihat tadi sejarah yang telah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, poin terakhir, yaitu adalah return saham dan January Effect. Nah, return saham dan January Effect, return adalah suatu imbalan yang dihasilkan investor atas investasi yang si investor ini lakukan. Nah, return saham sama dengan suatu tingkat pengembalian. Jadi bisa dikatakan return saham itu sama dengan pengembalian dari investasinya yang si investor itu lakukan. Yang di mana didapatkan investor dari ya kegiatan tadi, perdagangan yang terdapat pada pasar modal. Nah, pernyataan dari Sulaiman dan Hadi, pengembalian saham merupakan laba yang dirasakan investor dari saham yang dipunyai di pasar modal. Baik, saya lanjutkan tadi. Ini masih pada bagian subbab return saham dan January Effect tadi. Nah, saya lanjutkan. Nah, dalam capital market, imbal hasil terbagi menjadi dua macam, di mana yaitu capital gain atau loss, kemudian yield. Keuntungan atau kerugian tentu saja atas rentang harga beli terhadap penjualan saham investor. Nah, yield ialah keuntungan bagi investor pada periode khusus seperti pembagian dividen atau bunga. Nah, anomali January Effect ditandai oleh pengembalian yang sifatnya tinggi pada bulan khususnya pada bulan Januari. Nah, penelitian oleh Kartika Sari pada tahun 2017 mengatakan bahwa melakukan penelitian pada January Effect ini menemukan terdapat pengembalian yang berbeda terhadap saham antara bulan Januari dengan 11 bulan lain di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Shanghai. Shanghai maksudnya. Nah, berbanding lurus dengan apa yang dikatakan Kusumawati pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa yang meneliti fenomena January Effect ini pada saham manufaktur
sektor F&B sama-sama memperoleh perbedaan pengembalian saham antara Januari terhadap bulan terdekatnya. Nah, mungkin itu saja dari bab 2. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, itu adalah bab 3, di mana bab 3 ini adalah terdiri dari metode-metode penelitian. Kita masuk, yang pertama itu adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, bahkan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara mendalam dalam objektif mengenai pengaruh January Effect terhadap return saham indeks IDX IDX 30 pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu adalah populasi dan sampel. Saham perusahaan terdapat pada indeks IDX 30 dan aktif selama periode Januari 2018 sampai Desember 2020. Itulah merupakan populasinya. Sehingga jumlah populasi sebanyak 30 perusahaan. Sampel dipilih dan teknik proportive sampling, yaitu saham emiten yang konsisten terdaftar pada indeks IDX 30 pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, untuk variabel pengukurnya itu yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah dependent variable, di mana dependent variable di sini variabelnya X, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah return saham. Independent variabelnya di mana variabelnya Y, sedangkan yang menjadi variabel terkait dalam penelitian ini adalah pengaruh January Effect. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Nah, data penelitian ini menggunakan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Data berasal dari laporan harga penutupan saham bulanan terdiri dari harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah tiap perusahaan dan tingkat aktivitas volume perdagangan perusahaan selama periode tahun penelitian dan diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, di mana situsnya itu adalah www.idx.co.id, bahkan dilanjutkan dengan https finance.yahoo.com. Nah, untuk terakhir yang akan saya bahas itu adalah teknik analisis data yang saya lakukan itu ada 2. Pertama, analisis regresi linear sederhana, ya, untuk mengetahui bagaimana sih besarnya pengaruh January Effect terhadap return saham IDX 30 di Bursa Efek Indonesia. Maka peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, di mana Y variabel dependen sama dengan A plus BX. Di mana keterangannya Y di sini adalah variabel dependen nilai yang dideskripsikan, X sama dengan variabel independen. Di mana A maksudnya adalah konstan nilai Y, nilai variabel dependen apabila variabel independen sama dengan 0. Nah, kalau B itu adalah koefisien regresi. Maksudnya nilai peningkatan atau penurunan maksud saya. Maaf. Nah, untuk teknik analisis data yang kedua itu ada uji parsial. Uji ini digunakan untuk, maksud saya uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nah, signifikan berarti pengaruh yang terjadi berlaku untuk populasi dalam kurung dapat digeneralisasikan, di mana T itu dihitung lebih besar dari T tabel, H1 diterima dan H0 ditolak, begitupun juga T dihitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Mungkin selanjutnya, mungkin itu saja presentasi saya mengenai hasil kerja saya, yaitu mengenai proposal penelitian pengaruh January Effect pada return saham
yang terdaftar di return saham indeks yang perusahaan-perusahaan indeks yang terdaftar di IDX 30 di Bursa Efek Indonesia. Mungkin jika ada kekurangan kata, kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.